Hasil imbang atas Galatasaray sepertinya emang meninggalkan luka mendalam bagi semua elemen Manchester United. Gak cuma fans, melainkan juga para pemain yang ada. Ya, pasca laga tersebut, para pemain seperti kehilangan kepercayaan satu sama lain. Bahkan menurut laporan dari media setempat, ruang ganti MU ini terpecah belah terutama akibat blunder dari Onana. Selain itu, ada juga Bruno Fernandes yang secara terang-terangan menyindir dua pemain MU, yakni Facundo Pellistri dan Scott McTominay. Sebuah statement yang kemudian mendapatkan tanggapan keras dari Paul Scholes, di mana Scholes bahkan gak segan nih mengatakan kalau Bruno adalah kapten yang mohon maaf, bodoh. Tentu saja situasi ini sungguh-sungguh gak bagus buat MU mengingat perjuangan mereka masih panjang musim ini. Krisis mental sepertinya benar-benar sedang mendera Manchester United. Hal itu tak terlepas dari hasil melawan Galatasaray, di mana MU yang harusnya bisa menang, kembali kena comeback lewat situasi yang seharusnya bisa diatasi. Tentu saja itu membuat segalanya menjadi nggak baik, mengingat musim ini sepertinya kesialan tak henti-hentinya hinggap di klub berjuluk The Red Devil tersebut. Yap, salah satu hal yang paling disayangkan jelas blunder konyol Andre Onana yang membuat MU harus merelakan 3 poin yang seharusnya bisa diraih. Dan masalahnya Onana ini udah terlalu sering melakukan blunder layaknya kiper amatir di pertandingan krusial. Terlebih secara total, dalam 5 pertandingan di fase grup, gawangnya udah jebol 14 kali. Sesuatu yang bagaimanapun sangat-sangat gak bisa diterima. Nah, menurut laporan dari media Manchester, apa yang dilakukan oleh Onana pada akhirnya membuat segalanya kacau. Para pemain MU ini mulai banyak yang merasa muak dengan rentetan blunder yang Onana lakukan. Hal yang kemudian membuat ruang ganti kabarnya terbagi menjadi 2 kubu. Sesuatu yang jelas tidak baik karena sebagai sebuah tim, harusnya MU ini bersatu sebagai sebuah kesatuan. Bukan malah terpecah belah, kendati secara kasar, itu bisa dimaklumi. Bayangin aja nih, lini depan udah susah payah bikin total 12 gol dari 5 laga. Lini belakangnya kocak dan udah kebobolan 14 gol. Kan ya kesannya dongkol aja gitu loh. Terlebih gol-gol yang tercipta banyak terjadi dari situasi yang semestinya bisa diatasi. Lebih lanjut, menurut laporan lainnya, gak sedikit para pemain MU yang mendesak Erik ten Hag untuk coba memainkan Altay Bayındır, di mana kiper asal Turki itu emang udah selayaknya dapat kesempatan bermain. Dan Ten Hag pun sebagaimana dilansir dari Mirror, udah memberikan ultimatum kepada Onana terkait rentetan kesalahan yang ia lakukan. Di satu sisi, Bayındır sendiri menurut agennya bakal memanfaatkan situasi ini untuk sebisa mungkin menyegel kiper utama di MU. Di mana Bayındır memiliki misi sebelum Piala Afrika, pokoknya ia akan bekerja keras agar bisa mendapatkan kepercayaan dari Ten Hag. Namun Onana sendiri menurut laporan The Guardian masih merasa layak menjadi kiper utama MU dan ia pun merasa khawatir jika ia pergi ke Piala Afrika Januari nanti, maka posisi kiper utama bisa direbut oleh Bayındır. Tentu saja mendengar kabar itu banyak fans MU yang nguntap-nguntap dan tak segan menganggap Onana ini gak tahu diri. Sebab Onana sendiri kabarnya sedang mempertimbangkan untuk tidak berangkat ke Piala Afrika agar posisinya di MU ini aman. Hadeh. Di sisi lain, selain masalah Onana, ada juga nih Bruno Fernandes yang dalam wawancara secara terbuka menyindir pemain MU yang di laga melawan Galatasaray benar-benar ingin bermain untuk dirinya sendiri. Dan disinyalir itu adalah Facundo Pellistri dan Scott McTominay. Emang sih dilihat beberapa momen, Pellistri dan McTominay ini banyak membuang kesempatan karena keegoisan mereka. Hal yang membuat Bruno seperti kecewa, sebab bagaimanapun di saat seperti ini, para pemain harus mengutamakan kepentingan tim. Terkadang ini tentang menemukan rekan setim lain yang bebas dan tidak mengambil resiko
resiko sendiri. Kami harus memikirkan tim terlebih dahulu, baru kemudian diri kami sendiri. Setiap orang harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri, dan kami harus menantikan pertandingan berikutnya. Sekarang, dan melihat apa yang dapat kami lakukan untuk lolos. Tentu saja, sekarang kami tidak bergantung pada diri kami sendiri, namun itulah yang terjadi, ucap pemain asal Portugal tersebut. Sementara itu, Paul Scholes yang mendengar statement dari Bruno malah merasa muak sendiri. Sebab bagaimanapun Bruno ini juga udah banyak melakukan keegoisan di atas lapangan dan bisa-bisanya kali ini ia ngomong begitu. Terlebih menurut Scholes, terlepas dari blunder Onana, Bruno juga wajib disalahkan karena dirinya lah penyebab Galatasaray mendapatkan free kick di posisi semacam itu. Hal yang kemudian membuat Scholes tak segan menganggap apa yang dilakukan Bruno ini adalah kebodohan. Saya tahu dia berbicara tentang kesalahan, tetapi dia membuat 2 kesalahan besar dalam memberikan 2 pelanggaran bodoh yang menghasilkan gol. Mereka semua harus mengambil tanggung jawab termasuk dirinya sendiri, tegas Scholes. Ya, berkaca dari situasi yang ada, emang sepertinya musim ini MU bakal lebih banyak menemui kesulitan bila nggak segera bersatu. Dan itu jelas dibutuhkan ketegasan Erik ten Hag dalam mengatur dan memotivasi pemain untuk percaya satu sama lain. Tapi kan kita tahu sendiri, sejak zaman David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, hingga Ralf Rangnick, pemain MU selalu begitu, merasa sok ngartis dan manjanya minta ampun. Mana gitu ngambekan pula. Oleh karena itu, sekali lagi jika Ten Hag gagal dalam mengatasi masalah ruang ganti yang ada, maka buat fans MU yang sekarang kurang sentosa, siap-siap aja nih. Melihat tim kesayangan makin nyungsep dan bakal sulit buat bangkit. Sebab FYI aja nih, musim ini MU secara total udah kebobolan 33 gol di semua kompetisi. Dan itu adalah angka terburuk selama 20 pertandingan pertama musim ini sejak musim 1962-1963. Jadi kalau nggak mau makin hancur, ya bersatu dong. Percuma kan namanya United tapi timnya ngalor ngidul.